Baik, kita lanjutkan. Nah, dari situlah nanti muncul antara lain konsep memayu hayuning bawono. Seperti saya bilang tadi di awal ya, memayu hayuning bawono itu memayu artinya mempercantik. Hayuning, hayu itu ya hayu artinya cantik, memayu dan hayu itu dari akar kata yang sama. Mempercantik cantiknya bawono. Bawono itu artinya alam. Jadi alam semesta ini sudah teratur, rapi, indah. Sudah ada pola-polanya sendiri dan dia sudah sangat indah. Memayu hayuning bawono berarti keindahan alam tadi pertahankanlah, ya kalau bisa tingkatkanlah. Kehadiran kita sebagai manusia semoga bisa menambah indahnya alam. Jadi keberadaan kita di alam semesta ini, kehadiran kita di tengah-tengahnya semoga nambah cantiknya alam. Jangan sampai sebaliknya, alam yang sudah indah, sudah rapi, sudah tertata itu begitu kita hadir di dalamnya malah jadi kacau. Ini sudah diwanti-wanti dulu oleh para malaikat ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, kan malaikat khawatir. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa engkau akan menjadikan Adam ini, anak Adam dan anak cucunya sebagai khalifah yang nantinya hanya akan merusak dan mengalirkan darah? Semoga tidak ke sana. Ini komplainnya malaikat ini kita posisikan saja sebagai peringatan bagi kita. Semoga kita tidak hanya jadi variabel yang merusak. Minimal kita mempertahankan kecantikan dunia, syukur-syukur bisa menambah kecantikannya. Nah, nanti memayu ini sifatnya ada unsur pasifnya, ada unsur aktifnya. Yang unsur pasifnya itu berarti yang pertama, jangan mengubah tatanan pakem, atau kalau dalam agama ya sunnatullahnya. Jadi porsi dan proporsi alam dan mekanismenya itu sudah pas, sudah cocok. Diciptakan Allah justru untuk kesejahteraan kita manusia. Tolong kalau bisa dipertahankan, jangan diubah. Yang kedua, jangan mengganggu keselarasannya. Ini lanjutannya tadi ya. Tidak mengubah dan tidak mengganggu keselarasannya, biar tetap harmonis. Yang ketiga, kalau ini sifatnya aktif, jangan membuat konflik baru. Ini kehadiran kita jangan jadi variabel masalah. Karena seringkali manusia itu di tengah alam posisinya hanya troublemaker. Selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Karena memang yang mungkin nyeleweng dari keharusan perilaku itu manusia. Kalau makhluk selain manusia kan pakem. Jadi apa yang ditetapkan itu yang dijalankan. Binatang, tumbuhan, apapun yang bukan manusia itu menjalani sunnatullahnya, jalan hidupnya masing-masing secara paket, pakem, tidak mungkin ditawar, tidak mungkin berubah. Yang bisa nawar mengubah-ubah itu manusia. Makanya kalau dalam Al-Quran itu waktu gunung-gunung, waktu lautan ditawari untuk menjadi khalifah sebagai manusia, mengemban amanat dari Allah di muka bumi, tidak ada yang mau. Semuanya kalau bahasanya Al-Quran, fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan. Mengapa? Karena berat. Lebih enak kalau nggak diberi amanat, itu kalau bahasa mengikuti ayat tadi. Jadi kalau nggak diberi amanat itu kan berarti ya sudah, jalan saja apa adanya, tinggal menjalani sesuai paketnya, sesuai pakemnya. Karena tidak mungkin punya inisiatif untuk berubah atau berbeda.
Tapi yang mau menerima amanat menjadi khalifah ini manusia. Nah, manusia kemudian punya banyak potensi dalam dirinya, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah, tapi juga dia harus pinter-pinter menggunakannya. Kalau tidak, akan blunder, merusak alam, dan juga pada akhirnya pasti merusak dirinya sendiri. Itulah mungkin maksud dari memayu hayuning bawono secara etimologis, bahwa kita ini, kehadiran kita di muka bumi, semoga tidak hanya jadi troublemaker. Syukur-syukur manusia itu bisa jadi problem solver di muka bumi. Problem solver itu dia yang hadir mengatasi masalah-masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang filosofi memayu hayuning bawono ini, perlu kita perdalam lagi bagaimana cara masyarakat Jawa memahami alam. Kalau tadi kita sudah paham secara etimologinya, sekarang kita masuk ke kosmologi. Kosmologi itu pandangan tentang alam khas masyarakat Jawa. Yang pertama, orang Jawa itu membaca alam itu punya dua kategori. Yang pertama ada jagat gumelar. Yang kedua ada jagat gumulung. Jagat gumelar itu makrokosmos. Kalau jagat gumulung itu mikrokosmos. Jagat gumelar itu, jagat itu alam, gumelar itu yang tergelar di sekeliling kita. Jadi ya kalau dalam filsafat alam disebutnya makrokosmos. Alam semesta ini sebesar apapun, seluas apapun ciptaannya Allah di luar manusia, yang mungkin tidak terukur. Teman-teman mungkin pernah lihat videonya betapa kecilnya kita ini yang ada di muka bumi dibandingkan dengan planet yang lain, dibandingkan dengan pusatnya tata surya kita, matahari. Belum dilihat dari aspek galaksi Bima Saktinya, belum dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain. Oh, kita ini sangat kecil. Itu makrokosmos, jagat gumelar. Nah, selain jagat gumelar ada jagat gumulung. Jagat gumulung itu mikrokosmos. Apa jagat gumulung itu? Ya, jagat gumulung itu diri kita sendiri. Dalam diri kita ada seluruh unsur alam semesta. Dalam diri kita ada kualitas-kualitas yang setara dengan makrokosmos. Ya kalau secara kuantitas pasti tidak, tapi kualifikasi diri kita itu setara dengan makrokosmos. Jadi jagat gumelar dan jagat gumulung. Kita ini cerminan dari alam semesta sekaligus bagian dari alam semesta. Jadi makrokosmos itu ada dalam diri kita sekaligus kita ada di dalam makrokosmos. Nah, ini cara memahami dialektika antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi orang Jawa melihat hidup ini ada dua kategori, yaitu kategori jagat gumelar dan jagat gumulung. Nah, dari situ kemudian muncul pandangan selanjutnya tentang skalanya. Nanti kalau ini yang tentang buwononya. Nah, bagi orang Jawa, skala besarannya alam semesta itu ada ranking-rankingnya. Jadi secara skala alam semesta itu ada 3 level. Alam semesta dalam arti buwono. Yang pertama ada buwono alit. Buwono alit itu berarti semesta yang kecil.
ada Buwono Agung. Buwono Agung itu semesta yang besar. Kemudian ada pula Buwono Langgeng. Buwono Langgeng ini semesta yang abadi. Buwono Alit itu berarti diri kita pribadi, termasuk keluarga dekat. Itu Buwono Alit, dunia kecil. Nah, kalau Buwono Agung ini dunia besar. Dunia besar itu masyarakat, bangsa, negara, dunia internasional. Ini namanya Buwono Agung. Dunia secara besar, secara makro. Makanya namanya makrokosmos tadi. Tapi jangan lupa, tadi kan masyarakat Jawa itu wawasannya juga memasukkan alamul ghaib. Nah, ada pandangan tentang Buwono Langgeng. Langgeng itu abadi. Alam yang abadi. Ini ranahnya pasti ranah metafisik. Tapi ini yang dimaksud adalah Buwono Langgeng itu alam akhirat. Alam ilahiyah. Hidup sesudah mati. Makanya kalau ada orang meninggal itu ada istilah kembali balik nang jaman kelanggengan. Kembali pada keabadian. Nah, ini ada 3 alam yang diyakini oleh masyarakat Jawa dari sisi skalanya. Skala itu berarti ukurannya. Ada Buwono Alit, ada Buwono Agung. Buwono Alit, Buwono Agung itu berarti skala dari sisi ruang. Ada Buwono Langgeng. Buwono Langgeng itu dunia yang abadi, yang dimaksud alam akhirat. Ini skala dari sisi waktu. Waktu kelanggengan berarti waktu keabadian. Jadi alam semesta itu ada jagat gumelar, jagat gumulung, ada Buwono Alit, Buwono Agung, dan Buwono Langgeng. Nah, baik, itu kosmologinya. Ini kalau diperdalam sebenarnya menarik bagaimana kita menjelajahi alam. Sebagaimana dulu kemarin, minggu lalu di tasawufnya Syed Hussein Nasr itu juga ada alam macam-macam. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam nasut, dan lain sebagainya. Jadi dunia timur punya wawasan yang lebih beragam, variatif tentang alam. Agak berbeda dengan barat modern seperti yang dikritik oleh Syed Hussein Nasr kemarin, yang diterima hanya alam fisik saja. Baik, sekarang kita masuk ke ekologinya. Pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Ini di catatan saya ada beberapa pandangan. Ini yang nanti menjadi dasar perilaku ekologisnya masyarakat Jawa. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, masyarakat Jawa itu memposisikan manusia dengan alam semesta sekelilingnya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu diri kecil, dunia kecil. Makrokosmos itu dunia besar di sekeliling kita. Tadi saya bilang dalam mikrokosmos ada makrokosmos. Dalam diri kecil atau manusia ada alam semesta. Karena unsur-unsur alam ada dalam diri kita. Nah, sebaliknya manusia juga bagian dari makrokosmos. Manusia bagian dari makrokosmos itu berarti kita harus sadar posisi kita sebagai bagian dari alam semesta. Ini lagi-lagi untuk mudahnya kita bandingkan dengan barat modern yang lebih suka memposisikan manusia itu di atas alam. Yang punya power lebih,
menjadi penguasa yang punya hak untuk melakukan apapun kepada alam. Nah, itu berarti melupakan aspek bahwa kita ini bagian dari mikrokosmos. Nah, dari situ nanti muncul pula pandangan kalau direnungi secara mendalam, mikrokosmos itu membutuhkan makrokosmos. Dan sebaliknya, berarti kalau sebaliknya makrokosmos juga memerlukan mikrokosmos. Ini sebenarnya memikirnya tidak harus rumit. Mikrokosmos membutuhkan makrokosmos itu, manusia membutuhkan alam semesta. Ya, karena manusia dalam hidupnya itu butuh hal-hal sebagai penopang hidupnya yang berasal dari alam semesta. Makanan kita, minuman kita, dan banyak hal lain kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, itu diperoleh dari lingkungan sekeliling kita. Silahkan teman-teman mencari, merenung sendiri, kebutuhan hidup kita ini apa sih? Nanti pada akhirnya ketemu ternyata semuanya disediakan oleh alam di sekeliling kita. Jadi rasanya kok tidak pantas kita itu zalim, kita itu merusak pada alam sekeliling yang ini sudah berbaik hati, memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi mikrokosmos membutuhkan makrokosmos. Makrokosmos juga sampai level tertentu memerlukan mikrokosmos. Ya, bagaimanapun kalau dalam kehidupan di dunia, apalagi dalam Islam, kita kan punya pandangan manusia itu khalifatullah. Khalifah itu berarti yang punya amanat untuk menata, menertibkan, siapa tahu ada penyimpangan-penyimpangan, pengerusakan dan kerusakan alam, entah sengaja entah tidak sengaja terjadi, itu butuh turun tangannya manusia. Jadi alam sekeliling kita itu butuh dipimpin oleh manusia. Ini pandangan makrokosmos membutuhkan mikrokosmos, memerlukan dalam banyak aspek intervensi manusia sebagai yang punya kesadaran, yang punya akal budi. Jadi pada akhirnya ya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, manusia tidak boleh zalim. Harus saling menghormati, saling mendukung. Apalagi dua-duanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Makrokosmos dan mikrokosmos semuanya bersumber menuju di dalam dan diliputi oleh Tuhan. Kita dan alam ini sumbernya dari Tuhan, nanti semuanya kembali kepada Tuhan, sekarang semuanya berada dalam naungan Tuhan dan diliputi oleh ketuhanan. Wallahu bikulli syai'im muhit. Jadi inilah pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi alam itu sebagai makrokosmos sangat kita butuhkan, sebagaimana alam juga membutuhkan kehadiran kita. Kita dan alam ini sama-sama saling membutuhkan. Inilah nanti yang jadi dasar penghormatan, penghargaan kepada alam semesta. Ini pandangan masyarakat Jawa yang pertama terhadap alam.